Shalom, senang dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7 yang tanpa kita sadari bahwa ini akan membuat pengetahuan kita, pengertian kita, pengenalan kita akan Allah itu semakin hari semakin besar, saudara. Setiap kita punya kerinduan yang besar akan pengenalan kepada Allah, maka Allah akan memperkenalkan dirinya, membuka rahasia-rahasianya, supaya kita mengerti apa yang tertulis dalam firman Allah ini adalah hati Allah, kerinduan Allah, dan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, saudara. Namun terlebih dahulu sebelum kita membaca, merenungkan, serta kita mendapatkan pengertian-pengertian surgawi, mari kita hampiri Tuhan. Kita tenggelam di dalam kasih-Nya, supaya dituangkan sebanyak-banyaknya rahasia kerajaan Allah ini. Syukur kepadamu Tuhan, sebab tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami akui, kami percaya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Yes, Lord. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yesus Tuhan, Kau yang berkati setiap Syukur kami. bagimu ya Yesus, ya Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kau bawa kami terbang tinggi, mengatasi Kau bawa kami Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. sebab Engkaulah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan
sebab Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah kesanggupan kami untuk melawan badai sebesar apapun. Sebab Engkau menjanjikan, kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mengatasi segala badai, mengatasi segala angin ribut sebesar apapun. Kami punya Tuhan yang berkuasa penuh atas alam semesta ini. Oleh sebab itu, kami terus akan mengasihi Engkau. Kami terus akan tinggal di dalam Engkau. Supaya kami di bawah Tuhan naik, mencapai kepada kesempurnaan Kristus. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Urapi kami Tuhan, ajar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan isi hati-Mu. Supaya kami ada di dalam barisan-barisan kemenangan Allah itu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan mengawali kisah satu hakim yang baru bagi umat Israel, yaitu Gideon. Di pasal yang ke-6 dari kitab Hakim-Hakim ini menceritakan tentang Gideon itu diangkat menjadi hakim Israel, saudara. Peristiwanya adalah ketika apa? Selama 40 tahun lamanya Israel aman. Sejak dipimpin oleh Deborah dan Barak yang mengalahkan Raja Kanaan, yaitu Yabin dan Sisera itu. Maka Israel ada dalam keadaan yang aman, tentram, ya, itu selama 40 tahun. Namun, setelah itu saudara, Israel berbuat dosa lagi kepada Tuhan. Siklus tentang kehidupan rohani bagi orang Israel di kitab Hakim-Hakim itu turun naik saudara. Ya. Kalau lagi mendapatkan ancaman dari bangsa lain, karena dihukum Tuhan, mereka teriak-teriak, ditolong Tuhan. Hidupnya benar. Rohaninya naik. Sepadan dengan rohani yang naik, berkatnya naik. Keamanannya terjamin. Itu. Namun setelah mereka ada di dalam keamanan yang terjamin, berkatnya yang melimpah, mereka melupakan Tuhan. Menyembah ilah-ilah asing, maka Tuhan perintahkan bangsa-bangsa lain untuk menindas mereka. Mereka turun anjlok rohaninya. Sampai Tuhan harus menghukum mereka. Mengirimkan raja-raja supaya menindas bangsa Israel. Nah, pada peristiwa tentang Hakim-Hakim pasal 6 ini, Allah melihat bagaimana orang Median itu menindas bangsa Israel. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan, ya. Mereka mengalami kekejaman orang-orang Median itu. Lalu mereka teriak-teriak sama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Maka Tuhan mengutus orang yang dipercayanya untuk menjadi pembebas. Pembebas bagi bangsa Israel dari cengkeraman orang Median itu. Kalau Deborah dan Barak dari cengkeraman Raja Kanaan. Tapi kalau Gideon ini cengkeraman dari orang-orang Median. Nah, di dalam pembelajaran tentang Gideon ini ada beberapa pasal, saudara. Tetapi kita akan mulai dari siapa Gideon dan mengapa Allah mengangkatnya menjadi hakim atas orang Israel. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saudara. Ya, ada banyak pasal ini ya. Banyak ayat sampai dengan 40. Tapi terangkum dari pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka.
dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Alkitab mencatat sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara lihat itu. Setelah ditindas oleh orang Midian, diancam orang Midian, ya, mereka melarat, habis melarat apa saudara? Entek-entekan, udah nggak punya apa-apa lagi, berseru kepada Tuhan. Ini siklusnya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, lihat nih, hati Tuhan kayak apa saudara? Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Akibat tidak mendengarkan firman Allah, maka Israel ditindas, diancam, dibuat sangat melarat oleh orang Midian dan sekutunya. Lalu apa saudara? Tanggapan Tuhan atas teriak mereka minta tolong kepadanya. Supaya dibebaskan dari tekanan atau penderitaan orang Midian ini. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi, ya, bagi orang Midian. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sampai di sini pembacaan kita, saudara. Jadi ketika mendengar teriakan bangsa Israel minta tolong kepada Tuhan, Tuhan sudah merancangkan sebuah penyelamatan. Apa itu? Memilih orang Israel, ya, namanya Gideon, yang pada waktu itu masih pemuda. Dan dia bersembunyi dari orang Midian. Tapi Tuhan menemukannya. Ketika Israel ketakutan menghadapi orang Midian ini. Akibat lingkaran dosa yang menghukum mereka. Tuhan berencana melepaskan mereka. Melepaskan orang-orang pilihannya ini. Supaya apa? Supaya keluar dari penindasan bangsa Midian. Berapa lama sudah ditindas? 7 tahun. Selama 7 tahun mereka hidup melarat dan ketakutan. Melarat saja itu sudah menyedihkan, saudara. Udah gitu ditambah dengan ketakutan. Karena Alkitab mencatat mereka bersembunyi di gua-gua. Untuk apa? Menghindari serbuan penjara yang datang sewaktu-waktu. Dan jumlahnya sangat banyak. Ketakutan dan kesengsaraan itu membuat mereka berseru kepada Allah. Dan Allah memilih Gideon. Mula-mula Gideon gak mau, saudara. Coba di ayat yang ke-13 ini. Coba baca ayat 13 ya. Jawab Gideon kepadanya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nih, kalau memang Tuhan pilih aku, kok Tuhan izinkan orang Midian menyerang kita, menjarah kita, membuat kita sengsara. Nah, Gideon gak tahu bahwa bangsanya ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang menyembah ilah-ilah orang Amori tadi dikatakan.
Nah, Allah sedang memilih orang-orang yang seperti ini. Yang tadinya nggak ngerti rencana Allah. Yang tadinya nggak peduli dengan rancangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan, hei kamu Gideon, kamu yang akan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Tadi dikatakan itu. Ya, hai pahlawan. Dikatakan, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal ngumpet kan. Tapi Allah mengatakan pahlawan yang gagah berani lewat utusan tadi. Allah sedang memperhatikan umatnya. Ketika penderitaan terjadi. Ketika kesulitan menimpa. Allah sedang mencari orang-orang yang siap untuk memimpin orang-orang lain keluar dari masalah itu. Dan itu adalah pahlawan Tuhan yang gagah berani. Padahal sesungguhnya Gideon takut, saudara. Ada 3 ketakutan dalam diri Gideon. Yang pertama, dia takut terhadap orang Midian. Terbukti dia bersembunyi. Ayat 11. Dia bersembunyi. Dia takut kepada orang Midian. Coba bayangin. Orang kayak begini disebut Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani. Itu kalau bukan Tuhan melihat masa depan Gideon, nggak mungkin, saudara. Yang kedua, Gideon takut ya terhadap Tuhan. Karena sadar bahwa bangsanya sedang dihukum. Sekarang mengerti mengapa bangsaku menderita. Ternyata Tuhan yang menghukum. Maka ketakutan yang kedua dari Gideon adalah takut kepada Tuhan. Karena bangsanya dihukum Tuhan. Sebab kejahatan menimpa bangsa Israel. Dan yang ketiga, ini kelengkapan ketakutan Gideon. Gideon juga takut karena menyadari dirinya tidak bisa apa-apa. Coba perhatikan ayat 15, saudara. Ayat 15 ya, ini ketakutan yang ketiga dari Gideon. Bahwa dia tidak bisa apa-apa. Tetapi jawabnya kepada Tuhan, kepadanya. Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi gak ada alasan Tuhan pilih aku. Karena apa? Sukuku Manasye, suku Manasye, Gideon dari suku Manasye, itu terkecil dari suku-suku yang lain. Dan kau lihat, bahkan aku pun paling muda di antara mereka. 3 ketakutan yang Gideon ucapkan kepada Tuhan. Takut kepada orang Midian, takut kepada Tuhan karena menghukum bangsanya, dan takut karena dia bagian terkecil dari sukunya. Dijawab oleh Tuhan bahwa ketakutan yang mencekam Gideon dan seluruh bangsa Israel itu, Allah sedang mempersiapkan skenario pembebasan atas penindasan orang Midian. Yang 7 tahun lamanya membuat mereka sengsara. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Tuhan peduli. Tuhan peduli. Kadang-kadang justru di dalam ketakutan itulah seorang dapat dipakai oleh Tuhan. Karena menyadari kekurangannya. Menyadari keterbatasannya. Sebab kriteria pemilihan Tuhan bukan berdasarkan pada hal yang lahiriah. Seperti penampilan, kemampuan, kehebatan seseorang. Tetapi pada kepekaan batiniahnya. Walaupun seperti itu gambaran Gideon pada awalnya, saudara. Tetapi dia sedang mengungkapkan rasa hatinya seperti apa. Tuhan, aku takut sama orang Midian. Tuhan, aku takut sama Engkau. Karena Engkau yang mengizinkan bangsa kami seperti ini. Dan aku takut, aku gak punya kuasa apa-apa. Aku bagian terkecil dari suku Manasye. Tetapi atas pergumulan dalam diri Gideon yang seperti ini, yang sedang dialami orang-orang sejenis Gideon ini, ketulusan hati dan kesetiaan untuk taat itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah pilihan yang tepat bagi rencananya. Kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi seperti Gideon ini dalam diri kita, saudara. Kita takut menghadapi musuh-musuh kita.
takut menghadapi problem hidup kita. Sepertinya besar sekali. Menakutkan, mengancam keselamatan. Kita kadang juga sadar bahwa masalah ini diizinkan Tuhan terjadi karena kesalahanku. Dan kita sadar bahwa aku gak punya kemampuan apa-apa. Allah sedang mencari orang-orang yang sadar diri bahwa perlu pertolongan Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan tidak pernah mengecilkan sikap Gideon yang merasa kecil hati itu. Tuhan tidak menyepelekan dia karena kemudaannya. Sebab Tuhan lebih menghargai kejujuran hatinya. Dan Tuhan nanti mengabulkan pergumulan Gideon. Lewat apa? Sebuah tanda ajaib. Kita akan pelajari nanti. Agar apa? Dia sanggup keluar dari ketakutannya. Sanggup keluar dari masalahnya. Meterai Tuhan atas pilihan Gideon itu tepat. Yaitu apa? Memberikan tanda ajaib. Kalau tadi Allah berkata, "Hai pahlawan yang gagah berani." Sebab kepahlawanannya Gideon ini bukan disebabkan oleh keperkasaannya. Tetapi oleh apa, saudara? Penyertaan dan strategi Tuhan. Kadang kita banyak alasan mau dipakai Tuhan. Ah Tuhan begini, ah Tuhan begitu, ah Tuhan aku gak pantas, ah Tuhan aku masih banyak masalah, ah Tuhan. Gitu. Dari Hakim-Hakim pasal 6 kita belajar. Kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan sudah menetapkan, siapapun saudara dan saya, Tuhan akan memanggil, ya pahlawan yang gagah berani. Siapapun saudara, siapapun saya, kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan akan berkata, ya pahlawan yang gagah berani. Wow, saudara. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Kita sadar sekarang, sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel yang berseru minta dibebaskan dari orang-orang Midian atas 7 penindasan itu. 7 tahun penindasan itu. Kadang hidup kita juga ada dalam sebuah penindasan. Dalam kesulitan, kesukaran hidup. Bila masalah itu karena dosa kita seperti bangsa Israel. Berdosa karena membelakangi Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Ilah-ilah orang Amori itu. Kalau penindasan diizinkan terjadi karena dosa kita. Mari kita panggil Tuhan kembali. Kita berseru kepada Tuhan kembali. Kita berpaling mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Dan bertobat. Sama seperti bangsa Israel. Setelah 7 tahun mengalami penderitaan, dia berseru-seru kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan siap mengampuni saudara dan saya. Kalau itu karena dosa kita. Bila masa depan menjadi pergumulan kita, Tuhan adalah penguasa masa depan kita. Dia adalah yang menentukan, dia yang memutuskan masa depan kita. Walaupun memang ada respon kita untuk berjalan meraih masa depan. Tapi Allah lah yang berkuasa. Atau mungkin kita merasa rendah diri. Itu mungkin masalah kita seperti Gideon. Aku dari suku yang terkecil, aku paling muda. Mana bisa memimpin Israel? Tuhan tahu kan Israel itu tegar tengkuk. Kalau rasa rendah diri itu menghantui saudara. Tuhan justru mau memperlengkapi dan memakai kita untuk rencananya. Selama kita jujur, terbuka. Apapun ketakutan kita, apapun penderitaan kita, apapun permasalahan kita. Kalau kita jujur, terbuka, tulus kepada Allah. Maka Allah akan memakai saudara dan saya untuk menggenapi rencananya. Dan apa yang dilakukan Gideon saudara? Setelah dia terpilih, apa yang dilakukan? Gideon merubuhkan mezbah Baal-Baal. Kalau kita baca selanjutnya itu. Mezbah Baal-Baal dihancurkan terlebih dahulu. Sebelum tindakan mengusir musuh. Pada pasal yang ke-7, Gideon mengusir musuh. Tapi sebelumnya
Mezbah bagi Baal dihancurkan. Kenapa? Karena itu sumber masalah Israel. Dan yang paling tragis sebenarnya, justru ayahnya sendiri yang membangun. Kalau kita baca ya ayat 25, 26, 31, 32. Itu membuat susah bangsa Israel. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka mezbah kita benerin dulu. Kalau dulu menyembah kepada Baal, kepada ilah-ilah lain, kepada berhala-berhala, sekarang kita robohkan dan kita bangun mezbah hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Ini pemilihan Tuhan atas Gideon. Dan ini yang dilakukan Gideon untuk memulai proyeknya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, dari pelajaran ini kita bisa memetik hal penting buat kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Seperti Tuhan memilih Yosua dan Musa. Mereka kuat dan menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugasnya karena penyertaan Tuhan. Demikian pula dengan Gideon. Mungkin ragu-ragu, mungkin tidak sepenuh hati pada awalnya. Tapi kalau sudah dipilih Tuhan, sadar akan pilihan Tuhan dalam hidup kita, tetaplah berjalan di dalam kebenaran Allah. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya perbaiki rohani kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki pangkal masalahnya. Kalau dulu menyembah ilah-ilah lain, sekarang berbalik kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, dan mengikuti arahan-arahan Tuhan. Maka saudara saya tepat disebut sebagai hai pahlawan yang gagah berani. Dan itulah Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dari kisah Gideon ini kami melihat bagaimana ketetapan Allah atas hidup seseorang mutlak adanya. Respon kita, respon anak-anak-Mu dinantikan Tuhan. Apakah kita ketika dipilih Tuhan, kita mau merespon dengan baik. Merespon panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan itu. Kalau itu kita lakukan, kita disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Kami melihat bagaimana respon Gideon yang luar biasa. Dari yang takut, dari yang bersembunyi. Tapi begitu sadar akan pilihan Tuhan, dia berani melawan musuh apapun juga. Dan hal yang pertama dilakukan adalah merobohkan mezbah-mezbah pangkal dosa Israel. Karena dipakai untuk menyembah kepada dewa-dewa orang Amori. Gideon membawa bangsa Israel itu kembali menyembah kepada Allah yang benar. Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Maka sejahteralah bangsa Israel. Maka terlepaslah Israel dari penjajahan orang Median. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Ajar kami untuk sadar ketika kami dipilih Tuhan, itulah pilihan yang tepat dari Tuhan untuk kami laksanakan. Supaya kami disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah berani seperti Gideon. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Pekerjaan usaha bisnis kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.